Bagaimana menumbuhkan agar menikmati lezatnya salat malam? Saya teringat perkataan salaful ummah. Salaful ummah itu ada yang berkata, "Sholaitul laila arba'ina sanatan wa tadawwaqtu baqiyata umri." Aku ini salat malam 40 tahun berturut-turut gitu. Dan aku baru merasakan nikmatnya salat malam setelah melewati 40 tahun itu baru kerasa nikmatnya. Merasakan kenikmatan dalam ibadah itu panjang betul. Dan itu dilewati dengan 4 cara, dilewati dengan 4 jalan. Satu, harus dipaksa dulu. Yang kedua, dibiasakan. Kalau sudah terpaksa, terbiasa. Setelah itu menjadi kebutuhan. Setelah menjadi kebutuhan, baru kemudian menjadi kenikmatan. Pertama kali harus dipaksa. Memang harus dipaksa, iya. Berarti tidak ikhlas toh. Loh, definisi ikhlas itu apa sih? Kadang-kadang kita sering salah deh mendefinisikan ikhlas itu. Contohnya salah satu kesalahan definisi ikhlas itu apa? Ikhlas itu identik sedikit itu salah satunya. Tidak apa-apa deh. 2000 yang penting ikhlas tuh kan. Kenapa sih tidak 2 juta tapi ikhlas? Nah, itu salah satu definisi yang salah dalam ikhlas. Ikhlas itu mencari keridhaan dari Allah. Kalau kita maksakan ibadah, tapi keinginan kita untuk mendapatkan ridhanya Allah, kita memaksakan ibadah, itu tetap ikhlas namanya. Walaupun kita paksakan. Kenapa? Ibadah itu tidak akan pernah mampu kita lahirkan kalau kita tidak paksa. Kalau sudah dipaksa, kemudian jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, kemudian menjadi kebutuhan. Kalau sudah jadi kebutuhan, baru tumbuh itu kenikmatan. Menumbuhkan kenikmatan itu prosesnya panjang. Kita nanam padi, minimal 4 bulan kita baru panen kok. Itu nanam padi, prosesnya panjang untuk ditunggu sampai dia tumbuh. Menumbuhkan kenikmatan dalam ibadah itu tidak instan. Makanya biasanya kalau ada orang instan mendapatkan sesuatu, hilangnya juga instan. Karena memang kenikmatan ibadah itu lama. Contoh yang paling gampang nih. Sholat di dalam kita berjamaah. Kalau kita sholat berjamaah itu, maka kemudian kita disunahkan untuk rapat bahunya, rapat kakinya. Pertama kali dulu ketika kita baru membaca hadisnya, dan kemudian kita belajar untuk mengamalkan pertama kali bahwasanya di dalam sholat itu kita merapatkan bahu dan merapatkan kaki, dan itu lebih baik. Pertama kali mengamalkan, mungkin masih risih. Ya Allah, karena kaki itu kalau ketemu dengan kaki orang lain itu kan risih, Pak. Saya masih ingat dulu ketika pertama kali di pondok, sholat di masjid kampung saya, tidak pernah kayak gitu, tiba-tiba di pondok harus gitu. Pertama kali nempelkan kaki itu risih atau tidak risih? Risih. 1 hari pertama, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari kita terus gitu, kita biasakan. Lama-lama jadi kebutuhan, lama-lama jadi kenikmatan. Akhirnya kalau kita sholat, kemudian ternyata yang di samping kita nggak mau untuk merapatkan tubuhnya, nggak mau merapatkan baunya ataupun kakinya, kita terasa ada yang kurang. Akhirnya apa? Kadang-kadang kita cari, geser. Kalau geser itu para ulama menyampaikan sekali saja. Cari tek, dia geser lagi ke sana, sudah tidak usah dikejar, kejar. Sampai kemudian dianya begini, bapaknya begini, tidak usah. Syekh bin Baz itu mengatakan, cari sekali saja, tek, bergeser dia, sudah biarkan. Tidak usah diajak ngomong juga, Pak, rapetin. Batal Pak salat kita kalau ngomong. Makanya di situ itu contoh gampang. Akhirnya apa? Jadi kenikmatan. Tanya sama ahlu tahajud. Semuanya ini kalau ada bapak dan ibu ada yang jadi ahlu tahajud, tanya ahlu tahajud itu menikmati tahajud itu setelah berapa lama? Ada yang 6 tahun baru menikmati, sampai ketika bangun tidak tahajud nangis. Kan banyak kan orang Pak malamnya tidak pernah tahajud, bangun itu kayak nggak merasa bersalah. Maaf ya, ada kata-kata yang nyindir saya, nyindir bapak dari seorang salaf. Orang yang tidak mampu bangun di tengah malam dipastikan kena maksiat di waktu siang. Masya Allah. Sedih tahu dengan kata-kata itu. Orang yang tidak mampu bangun di waktu malam itu pasti kena maksiat di waktu siang. Karena kemaksiatan itu yang menjadikan dia tidak bisa membuka mata di tengah malam. Dan itu panjang prosesnya itu.
Makanya harus dipaksa. Contohnya harus bersama dengan suami istrinya. Maka itu salah satu untuk menambah semangat. Boleh nggak tahajud berjamaah Ustaz? Boleh. Bid'ah itu. Kata siapa sih? Dalilnya kemudian dari Bukhari Muslim ketika Ibnu Abbas itu tidur di rumahnya Maimunah. Maimunah itu siapa Ustaz? Maimunah itu istrinya Rasulullah. Siapa dia dengan Ibnu Abbas? Bibinya Ibnu Abbas. Makanya Ibnu Abbas bisa tidur di rumahnya Rasul. Kenapa? Dia mahramnya Rasul. Mahramnya Maimunah, istrinya Rasulullah. Ketika malam Rasulullah itu bangun, Rasulullah itu ketika dilihat Ibnu Abbas itu sengaja tidak tidur dia malam itu. Karena pengen merekam kejadian apa yang dilakukan Nabi ketika malam. Masya Allah, semangatnya sampai tidak tidur. Dilihat Rasulullah itu ngapain aja gitu. Masya Allah ya sahabat kalau sudah nyari ilmu tuh kayak gitu. Kalau kita kan tidak di majelis taklim, tidur. Ya. Kalau Ibnu Abbas itu tidak tidur dia. Dilihat Rasulullah itu kalau habis sholat isya gitu, beliau pulang ke rumah ngobrol gitu dengan istrinya. Jadi maaf ya, sebelum orang barat itu berkoar-koar tentang teori pilotok ya, bicara di atas bantal, itu sebenarnya sudah ada dalam sunnah. Nabi itu kalau habis sholat isya cepat-cepat pulang ngobrol dulu dengan istrinya. Makanya istri kita itu butuh pelampiasan untuk cerita, Pak. Kadang-kadang ceritanya ada hal yang tidak penting. Iya memang begitu. Memang. Yang penting dia cerita. Bi tadi ada kecoa. Oh iya, Masya Allah. Makanya kalau bapak diceritain istri itu walaupun sudah berulang-ulang itu, jadikanlah kita kayak baru mendengar pertama kali itu. Padahal itu sudah 7 kali disampaikan. Oh gitu ya. Nah gitu. Rasulullah ngobrol dengan istrinya ketika habis isya. Ngobrol apa saja, istrinya ngobrol, dengerin aja, didengerin. Karena Rasulullah itu pernah diceritain Aisyah itu panjang, betul Pak, Rasulullah itu dengerin aja. Dan saya baru tahu ketika baca buku, mendengar itu seni tingkat tinggi suami. Allah alam bisawab, semoga kita mampu untuk melakukan itu. Setelah itu Rasulullah tidur. Bangun tengah malam. Jadi Rasulullah itu membagi malamnya 3. Habis isya tidur, tengah malam bangun, kemudian menjelang akhir tidur lagi. Maka kemudian tidur bangun. Ketika pertama kali bangun diusap wajahnya, kemudian melihat ke langit-langit, kemudian membaca 10 ayat yang terakhir dalam surat Ali Imran. Alhamdulillah itu yang lihat itu Ibnu Abbas jadi hafal. Oh ini 10 ayat yang terakhir dalam surat Ali Imran. Kalau yang dengar bapak, wah nggak jadi hadis. Rasulullah ketika bangun tidur baca ayat, tapi ayatnya saya tidak tahu. Karena Ibnu Abbas yang dengar, oh ini 10 ayat yang terakhir dalam surat Ali Imran. Kemudian sholat, Ibnu Abbas sholat di sampingnya. Itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah mempersilahkan nggak Ibnu Abbas untuk sholat berjamaah qiyamul lail tahajud sama beliau? Mempersilahkan. Kalau memang tahajud itu berjamaah itu bid'ah, Nabi akan nampik itu kemudian Ibnu Abbas itu. Tampik. Tapi Rasulullah nggak menampik. Rasulullah cuma jewer. Tapi jewernya itu bukan untuk menampik sholat tahajudnya Ibnu Abbas, tapi memindahkan posisinya Ibnu Abbas. Jadi begini, Ibnu Abbas itu sholatnya di samping kirinya Nabi. Padahal kalau bermakmum, makmum itu sebelah kanan ketika menjadi makmum. Dijewer sama Nabi, tek. Diputar sama Nabi, set, diletakkan di sebelah kanan, sejajar dengan beliau. Makanya kalau berdua itu sejajar. Sholat malam sampai selesai, sampai kemudian selesai Rasulullah tidur kembali. Maka kemudian kita di situ mendapati itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu malam. Makanya kalau kemudian kita makanya kemudian inilah yang kita dapatkan bagaimana sholat malamnya Rasulullah. Boleh berjamaah, boleh berjamaah suami istri boleh. Dan kalau kemudian ada istri yang mengatakan, Ustadz, suami saya kalau jadi imam kalau tahajud tuh bacaannya itu aja. Kalau nggak ikhlas Al-Falaq An-Nas, ya naik-naik dikit. Al-Bayyinah itu pun di tengah-tengah lupa dia. Kalau kayak gitu boleh bagi dia untuk kemudian membaca. Dalam sholat sunnah itu boleh untuk membaca mushaf. Dalam sholat wajib Anda diperbolehkan. Nanti dibahas di dalam kitab Sahih Fikih Sunnah. Di situ Ibunda Aisyah itu membaca Al-Quran ketika mengimami para budaknya ketika pada waktu Ramadan, sembari Ibunda Aisyah itu membaca mushaf. Jadi konkretnya gimana? Jadi konkretnya itu
Jadi konkretnya itu, misalkan dah tidak apa-apa, ntar aja. Ini Qurannya ini disiapkan dulu. Kemudian Allahu Akbar, waladhdallin, amin. Nah, sekali-kali Pak baca Al-Baqarah gitu loh. Bismillah. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Baca itu selesai, 1 halaman 2 halaman diletakkan. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sujud biasa. Bangun dari sujud. Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah lagi. Waladhdallin. Amin. Buka lagi. Tuh dibacain Pak. Jadi kemudian kita langsung baca. Dan itu diperbolehkan. Kecuali pada sholat wajib. Pada sholat wajib tidak diperbolehkan karena meminimalisir setiap gerakan. Wallahu a'lam bishawab. Moga-moga itu menambah kenikmatan suami istri ketika bangun di tengah malam lalu mereka sholat berjamaah.